kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Perempuan ketika dia melakukan tindakan seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan pelecehan seksual. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, lalu kita berkenan videonya. Sahabat Harian Netra dimanapun kalian berada semuanya, kembali lagi dalam program operasi ya teman-teman ya. Ya, kali ini ada beberapa kasus yang ingin aku bahas dalam satu video ya, supaya nggak singkat-singkat sekali ya teman-teman ya. Oleh karena itu ya, video ini bersifat santai aja teman-teman ya. Teman-teman bisa santai-santai sambil mendengarkan aku berbicara ya. Sambil mendengarkan aku bacot teman-teman ya, bacotanku ini ya. Tapi ada kasus yang menarik yang belakangan ini terjadi teman-teman. Dalam video ini 2 kasus menarik yang akan aku bahas. Namun sebelum itu silakan bantu kita untuk subscribe dulu teman-teman, like, share ya, nyalain lonceng notifikasinya, dan silakan komen apabila teman-teman memiliki kasus-kasus menarik untuk kita bahas teman-teman dalam konsep operasi ataupun obat seperti itu. Ya, untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak teman-teman. Ya, kita akan mulai pembahasannya teman-teman. Oke, jadi beberapa belakangan ini banyak sekali kasus-kasus yang ya lagi viral ya. Khususnya dalam konteks pelecehan seksual seperti itu ya teman-teman, dan pelakunya adalah perempuan ya. Dalam 2 kasus ini, yaitu yang kasus pertama pelecehan dari seorang ibu rumah tangga, mama muda ya gitu, kepada belasan anak ya, dikonfirmasi sekitar 17 ya, anak ya, laki-laki dan perempuan di bawah umur yang dilecehkan oleh ibu ini. Dan juga kasus kedua ialah seorang content creator ya, yang di TikTok ya teman-teman ya. Itu kemarin yang banyak dikritik oleh netizen, melakukan pelecehan seksual dengan menempelkan payudaranya kepada orang asing seperti itu. Nah, 2 kasus ini akan kita bahas teman-teman. Ada yang menarik nanti yang akan aku sampaikan. Kita bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kasus yang pertama. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya, ibu ini inisial NT itu diduga memiliki sebuah kelainan seksual, penyimpangan seksual, diduga memiliki kelainan seksual pedofilia, teman-teman. Ya, memang ini debatable ya, bisa diperdebatkan. Tapi yang jelas kita bisa melihat ya, fakta-fakta yang ada di lapangan tentunya yang mengatakan bahwa ibu ini melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur dengan memaksa anak ini untuk memegang bagian vital dari pelaku ya, dan juga sebaliknya pelaku memegang bagian vital dari korban. Untuk anak laki-laki seperti itu teman-teman dilakukannya ya, dan treatmentnya seperti itu ya. Dan untuk anak perempuan dipaksa untuk mengintip ya ibu ini ketika melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Ada lubang yang dipersiapkan tanpa sepengetahuan suami tentunya teman-teman ya. Dan ya, kita beralih kepada pengakuan dari suami itu sendiri teman-teman ya. Dia mengatakan memang ada kelainan dari istrinya seperti itu teman-teman ya. Antara lain ya, sering mengancam akan menganiaya anaknya yang masih kecil-kecil, masih berusia ya 10 bulan yang satu ya, dan satu lagi aku nggak tahu, lupa gitu. Yang ini masih kecil, mengancam akan menganiaya anaknya apabila tidak dituruti ketika dia meminta untuk berhubungan suami istri teman-teman. Nah, ini kan suatu hal yang aneh ya, konfirmasi dari suaminya juga. Dan inilah saat ini beliau sedang diperiksa kejiwaannya. Apakah memang beliau memiliki kelainan jiwa? Karena menurut pengakuan suami, ibu ini juga, istrinya juga sering menggores atau ya melukai dirinya sendiri teman-teman ya. Seperti itu. Nah, inilah yang saat ini sedang diusut teman-teman, apakah beliau memang mempunyai kelainan jiwa. Jadi kasusnya masih sebagai tersangka ya teman-teman ya, sepertinya gitu. Ya tentunya kena pidana seperti itu ya, bakal kena pidana ya, karena banyak korbannya seperti itu, anak di bawah umur seperti itu. Dan itulah kasus pertama yang ingin aku bahas. Dan kasus kedua ialah ya hampir sama juga,
pelakunya adalah seorang perempuan, ya dalam konten kreator, dalam kontennya, ya dia mengaku hanya ngomong kedekatan, ya bukan bermaksud untuk menempelkan payudaranya seperti itu teman-teman, ya. Tapi kan, ya teman-teman bisa lihat sendiri lah videonya dan bisa menilai sendiri. Banyak orang yang memang menyayangkan hal itu teman-teman, mengkritik itu, ya bahwa ya terlihat dengan jelas memang itu. Tapi hal yang aku soroti ialah beberapa pernyataan statement dari konten kreator yang lain, ya. Yang pertama, ada konten kreator perempuan tentunya, ya, feminisme seperti itu, ya, yang mengatakan bahwa seorang perempuan ketika dia melakukan tindakan seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan pelecehan seksual. Itu nggak boleh dikatakan sebagai tindakan pelecehan seksual, ya. Nah, apabila kalau laki-laki yang melakukan tindakan seperti itu kepada perempuan, itu baru dikatakan pelecehan seksual. Nah, ini kan pernyataan yang bodoh sepertinya, teman-teman, ya. Bukan seperti ini, pernyataan yang bodoh gitu. Padahal itu di dalam undang-undang tentang pelecehan, ya, seksual itu jelas diatur, ya. Dikatakan, ya, barang siapa, ya, siapapun, ya. Jadi bukan hanya dikatakan laki-laki saja. Itu kan, ya, ini seharusnya logika sederhana sih yang harus dipahami oleh kita gitu. Tapi ya mbak-mbak itu tidak memahaminya mungkin, ya, tidak tahu pemikiran seperti apa. Tapi yang jelas itu sebuah pernyataan yang menarik, ya, dari netizen. Dan juga, ya, yang aku salut, ya, dari laki-laki dalam video tersebut, ya, dalam kasus dalam konten kreator, dalam konten ibu ini, mbak yang namanya itu Talfaf, ya teman-teman. Mbak ini itu tidak diam-diam aja gitu, tidak diam-diam aja, dia justru melapor, ya. Jadi aku sangat apresiasi untuk laki-laki yang ketika dia diperhadapkan dalam situasi seperti itu, dia tidak memanfaatkan itu sebagai sesuatu yang membuat untuk kesenangannya sendiri, untuk membuat dirinya enak gitu, seperti itu teman-teman. Tapi justru dia menilai itu sebagai sesuatu yang salah seperti itu. Dan ya ternyata masih banyak laki-laki yang berpikiran seperti itu teman-teman. Jadi ya untuk kalian perempuan yang berpikiran laki-laki itu sama aja, kalian salah besar, ya. Kalian bisa melihat dari kasus ini teman-teman, ya, bagaimana dia bisa melaporkan, ya, tidak suka, ya, dengan tindakan Mbak Talfaf ini, ya, kepada dirinya seperti itu. Dan itulah yang dikecam juga oleh netizen teman-teman. Ya, itulah dua kasus belakangan ini yang sempat viral, ya, dan beberapa statement-statement yang sepertinya itu tidak masuk akal, tidak masuk logika, ya. Bagaimana menurut teman-teman? Kita komen dan diskusi di kolom komentar teman-teman. Apabila teman-teman mempunyai kasus yang menarik, silakan komen di bawah. Kita akan bahas baik itu di program operasi ataupun program obat. Ya, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah setia, dan sampai jumpa di next operasi teman-teman. Terima kasih.